Awal yang cukup bagus buat skuad Garuda. Atlanta berpotensi melukai El Real. Leverkusen tak sabar untuk hadapi Inter. Apakah Girona bisa redam The Reds? Filosofi Hansi Flick inkonsisten. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Indonesia versus Myanmar, Garuda menang tipis 1-0. Timnas Indonesia menandai kiprahnya di Piala AFF 2024 dengan kemenangan tipis. Bertandang ke Myanmar, Indonesia menang dengan skor akhir 1-0. Tendangan sang kapten di menit ke-76 menjadi pembeda di laga ini. Dengan 3 angka ini, Indonesia menempati peringkat kedua klasemen grup B dengan koleksi 3 poin. Vietnam bantai Laos 4-1. Bertanding di New Laos National Stadium, Timnas Vietnam meraih 3 poin pada laga perdananya di grup B Piala AFF 2024. Meski sempat kesulitan di babak pertama, The Golden Star Warriors menang 4-1 atas Laos. Hasil ini membuat Vietnam memimpin grup B dengan 3 poin, unggul selisih gol atas Indonesia. West Ham amankan 3 poin dari Wolves. Bermain di Olimpiade London Stadium, tuan rumah berhasil menumbangkan Wolves dengan skor 2-1. The Hammers unggul lebih dulu lewat aksi Thomas Soucek di menit ke-54. Wolves menyamakan kedudukan di menit ke-69 lewat aksi Matt Doherty. Jared Bowen menjadi pahlawan The Hammers berkat golnya di menit ke-72. Dengan hasil ini, West Ham tetap di peringkat ke-14 dengan raihan 18 poin, sementara Wolves masih berada di posisi ke-19 dengan raihan 9 poin. Getafe menang tipis atas Espanyol. Bermain di Alfonso Perez, tuan rumah berhasil menang tipis 1-0 atas tamunya Espanyol. Gol tunggal Getafe dicetak oleh Alvaro Rodriguez di menit ke-8. Dengan hasil ini, Getafe masih tertahan di peringkat ke-15 dengan raihan 16 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-18 dengan raihan 13 poin. Udinese permalukan Monza. Bermain di Stadio Brianteo, Udinese berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor 1-2. Di laga tersebut, tim tamu unggul cepat di menit ke-6 lewat aksi Lorenzo Luca. Monza menyamakan kedudukan di menit ke-47 lewat aksi Georgios Kyriakopoulos. Jaka Bial menjadi penentu kemenangan Udinese berkat golnya di menit ke-70. Dengan hasil ini, Udinese naik ke peringkat ke-9 dengan raihan 20 poin, sementara Monza tertahan di peringkat ke-19 dengan raihan 10 poin. PSG jangan dulu juara Liga Champions. Liga Champions jadi kompetisi elit yang belum pernah dimenangi Mbappe di dalam karirnya. Memenangi Liga Champions juga jadi salah satu dorongan Mbappe bergabung dengan Real Madrid. Mbappe sendiri pernah sekali nyaris menjadi kampiun saat membawa PSG ke final 2019-2020, tetapi harus menyerah di tangan Bayern Munich dengan skor 0-1. Sepeninggal Kylian Mbappe, PSG masih terus mencoba memenuhi ambisinya menaklukkan Liga Champions. Mbappe pun memiliki tujuan yang sama dengan Real Madrid di musim ini. Namun Mbappe mengungkapkan keinginannya melihat Les Parisiens juara Liga Champions, tetapi tidak dalam waktu dekat. Atlanta berpotensi melukai El Real. Laga Atlanta versus Madrid akan digelar di Gewiss Stadion. Di atas kertas, La Dea tetap kurang diunggulkan melawan si juara bertahan.
Atlanta akan mencoba mematahkan prediksi dengan bermodalkan laju mengesankan. Di kubu seberang, Madrid justru sedang naik turun. Los Blancos menderita 4 kekalahan dalam 8 pertandingan terakhirnya. Dengan laju El Real yang kurang sip, La Dea berpotensi melukai El Real. Tuan rumah harus bisa membatasi pergerakan Vini dan Mbappe untuk meredam serangan lawan. Leverkusen tak sabar untuk hadapi Inter. Bayer Leverkusen versus Inter Milan akan berlangsung di Bay Arena. Leverkusen ada di posisi ke-6 dengan 10 poin dan Inter kedua dengan 13 poin. Leverkusen sedang dalam tren sip dengan selalu menang dalam 5 pertandingan terakhir di semua ajang. Inter juga sangat oke karena baru kalah 1 kali di sepanjang musim ini dan cuma 5 kali imbang. Hal-hal mantap yang dilalui Inter semenjak dilatih Simone Inzaghi membuat Alonso tak sabar untuk memulai pertandingan. Adu taktik pun tentu bakal terjadi. Apakah Girona bisa redam The Reds? Girona dan Liverpool akan bertemu di Montilivi pada matchday ke-6 Liga Champions Eropa. Girona baru menang sekali di Liga Champions musim ini. Girona juga tanpa kemenangan dalam 4 laga terakhir mereka. Sebaliknya, Liverpool masih sempurna di Liga Champions musim ini. Liverpool tak terkalahkan dalam 17 laga terakhir di semua kompetisi, yakni 15 kali menang dan 2 kali seri. Melihat statistik kedua tim, Liverpool jelas lebih diunggulkan di laga tersebut. Sejauh ini, Motta belum terlihat lebih baik dari Allegri. Juventus lebih sering meraih hasil imbang ketimbang menang bersama Thiago Motta. Sejauh ini, situasi si Nyonya tua sekarang tak lebih baik dari saat masih dilatih Massimiliano Allegri musim lalu. Seperti dirangkum dari Football Italia, Juventus memang belum terkalahkan hingga pekan ke-15 Serie A. Namun mereka hanya duduk di urutan ke-6 dengan 27 poin, sebabnya mereka hanya meraih 6 kemenangan dan sisanya seri. Angka di atas masih lebih rendah dari apa yang diraih Allegri pada periode serupa musim lalu. Ia meraih 36 poin dan duduk di peringkat kedua. Wasit David Coates yang hina Liverpool dipecat dari Premier League. Wasit David Coates resmi dipecat Badan Wasit Premier League atau PGMOL. Pemecatan ini buntut ulahnya yang menghina Liverpool dan dugaan menghisap sabu. Pemecatan Coates disampaikan oleh PGMOL Senin 9 Desember 2024 malam waktu Indonesia bagian Barat. Juru adil 42 tahun itu sudah diskorsing dari Premier League sejak 11 November setelah beredar 2 video viral dirinya. Nuri Sahin kesal Dortmund hanya bisa imbang lawan Gladbach. Borussia Dortmund dipaksa berbagi angka saat bersua ke markas Mönchengladbach dengan skor imbang 1-1. Hasil imbang ini memperpanjang rekor tanpa kemenangan Dortmund di Bundesliga saat memainkan laga tandang sejak April lalu. Tentunya Nuri Sahin kesal dengan hasil kurang maksimal yang dibukukan timnya padahal mereka tampil lebih dominan sepanjang laga. Sahin mengakui bahwa hasil imbang kontra Gladbach justru lebih buruk dari kekalahan sebelumnya. Cafu beri pesan motivasi untuk Emerson Royal. Emerson Royal yang kini menjadi pemain inti di bawah pelatih Paulo Fonseca masih mencari konsistensi dalam permainannya meskipun telah tampil 17 kali di semua kompetisi musim ini tanpa mencetak gol atau memberikan assist. Legenda AC Milan Cafu memberikan dukungan penuh kepada Emerson Royal agar sukses di klub barunya. Cafu yang merupakan salah satu bek kanan terbaik dalam sejarah Serie A sangat memahami tantangan yang dihadapi Emerson di liga yang kompetitif seperti Italia. Telan 2 kekalahan beruntun dari Lazio, Napoli masih di jalur yang tepat. Napoli kembali menelan kekalahan dari Lazio saat menjamu tim asal ibu kota tersebut di Stadion Diego Armando Maradona.
Tidak hanya itu, ini jadi kekalahan kedua beruntun yang ditelan pasukan Antonio Conte dari L'Aquile setelah pertengahan pekan lalu takluk di babak 16 besar Coppa Italia. Meski menelan dua kekalahan beruntun, Conte menegaskan timnya masih berada di jalur yang tepat untuk memperebutkan gelar Scudetto. Sang pelatih mengakui timnya membutuhkan perbaikan dalam hal penyelesaian akhir. Ruud van Nistelrooy masih tak tahu rasanya kalah. Ruud van Nistelrooy melakoni pertandingan kedua bersama Leicester City. Hasilnya, Leicester dipaksa breakdown berbagi poin setelah bermain imbang 2-2. Skor imbang tersebut membuat Leicester City tak pernah kalah sejak ditangani Ruud van Nistelrooy pada 30 November lalu. Lebih jauh lagi, hasil imbang melawan Brighton menambah panjang catatan unbeaten Van Nistelrooy sejak menjadi pelatih interim Manchester United hingga sekarang. Setelah pertandingan, Van Nistelrooy memuji mentalitas timnya karena tak menciut usai tertinggal 2 gol. Ini alasan Dan Ashworth mundur dari jabatan Direktur Olahraga MU. Dan Ashworth meninggalkan pekerjaannya di Manchester United pada hari Minggu pagi waktu setempat setelah hanya 5 bulan karena semua pihak sepakat bahwa dia tidak cocok untuk klub. Dan Ashworth dilaporkan sempat mendorong Gareth Southgate untuk menjadi pelatih baru berikutnya sebelum akhirnya ditolak oleh sang CEO. Tidak diyakini telah terjadi perselisihan, namun jelas bagi semua pihak bahwa hubungan tersebut tidak berjalan dengan baik dan Ashworth bukanlah sosok yang diharapkan oleh para petinggi klub. Cole Palmer dibandingkan dengan Gianfranco Zola. Cole Palmer menjadi bintang dalam kemenangan dramatis Chelsea atas Tottenham. Palmer memiliki peran besar dalam 3 dari 4 gol timnya. Mantan bek Liverpool Jamie Carragher sangat terkesan melihat penampilan Palmer. Penampilan impresif Palmer menarik perhatian Carragher, yang membandingkan Palmer dengan beberapa legenda Chelsea seperti Gianfranco Zola. Carragher mengatakan kalau pindah ke Chelsea telah mengubah hidup Palmer secara signifikan. Simeone tak ragu kirim pujian untuk Griezmann. Antoine Griezmann sukses mendulang sepasang gol ketika Atletico Madrid menang dengan skor dramatis atas Sevilla dalam lanjutan La Liga. Diego Simeone pun memberikan kredit lebih bagi pemain Prancis itu. Sejauh ini pemain asal Prancis itu sudah membukukan 7 gol bagi timnya. Simeone memang melakukan perubahan taktik dengan memainkan Alexander Sørloth di lini depan untuk memicu Grizzy bermain lebih ke belakang. Sang pemain menemukan posisi terbaiknya dan mampu menunjukkan kualitas yang luar biasa. Barcelona jumpa Dortmund, Araujo siap main. Pilar Barcelona Ronald Araujo berpotensi mentas jelang laga melawan Borussia Dortmund Kamis mendatang. Pemain asal Uruguay itu lama absen pasca mengalami masalah cedera bersama timnas Uruguay. Ia sempat terlibat dalam sesi latihan tim, namun kemunculan sang pemain di tim utama masih belum terlihat dalam beberapa waktu belakangan. Sang pemain saat ini tengah memfokuskan latihan pada bagian ototnya untuk memperkuat kaki-kakinya. Namun kemungkinannya mentas sebagai starter terbilang kecil. Ia baru bisa memainkan laga dari bangku cadangan. Tengah inkonsisten, filosofi Flick tetap dapat kepercayaan dari direksi Barca. Barcelona saat ini tengah dalam inkonsistensi performa bersama Hansi Flick. Namun menurut laporan Diario Sport, para petinggi Barcelona tak kehilangan kepercayaan pada metodologi Hansi Flick. Mereka merasa Flick telah menetapkan standar bagus dan para pemain yang justru harus meningkatkan performa mereka untuk bisa kembali ke penampilan terbaiknya. Staf kepelatihan Barcelona merasa tim memang perlu memainkan sepak bola langsung untuk membuat mereka keluar dari tekanan.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!